Kawanku hilang dari tahun 2016 sampai sekarang belum ditemukan. Kapalnya karam di perairan Asmat, Papua. Jadi ceritanya gini. Dulu sebelum aku kerja di kapal ini, aku sempat keliling Jakarta itu untuk cari lowongan kerja di kapal. Sampai berbulan-bulan kami belum dapat panggilan dari perusahaan kapal manapun. Terus kami dapat broker di daerah Kebun Bawang, Tanjung Priuk. Broker ini nawarin ada kapal di Surabaya. Dia butuh dua posisi, untuk oiler dan untuk ebidek. Pas pula aku oiler dan kawan aku ini ebidek, dan kawanku pun ambil posisi ebidek tadi, tapi aku nggak ngambil posisi oilernya karena kapalnya di Surabaya dan operasi ke Papua. Jadi lowongan oilernya aku tawarkanlah sama kawan aku yang di mes yang masih nganggur, dan salah satu senior kami pun mau ngambil job oiler tadi. Mereka pun langsung berangkat malam hari itu juga ke Surabaya untuk naik ke kapal besok harinya. Nggak lama kemudian aku dapat info dari kawan itu ada lowongan kerja di kapal pesiar. Aku langsung ke perusahaannya dan ikut tes wawancara dan alhamdulillah lewat. Tapi umurku nggak cukup, jadi aku belum bisa berangkat. Sambil menunggu aku pun dapat job juga di kapal kontainer. Beberapa bulan kemudian kawan aku hubungin aku bahwa kapal mereka karam dan mereka akan lompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Nama kapalnya KM Azula General Cargo Operasi Surabaya, Papua. Pada hari kejadian, itu cuacanya cukup buruk, angin sangat kencang, dan mereka mau masuk ke daerah Asmat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal mereka itu nyangkut dan kandas. Itu diperkirakan karena airnya dangkal. Mereka coba untuk olah gerak supaya nggak kandas lagi, tapi malah tambah parah. Jadi kapalnya miring dan sampai karam. Disitulah mereka panik karena anginnya cukup kencang dan air pun sudah mulai masuk ke dalam kapal. Karena takut kapalnya patah dan akan tenggelam, jadi kapten ambil keputusan untuk abandon ship atau persiapan untuk meninggalkan kapal. Di waktu kejadian ini, kawanku sempat menghubungi keluarga dan orang tuanya dan hubungin kami juga kawan-kawannya bahwa mereka akan lompat ke laut. Mereka sudah pakai life jacket dan siapin life raft, tapi malangnya life raftnya itu terbawa angin karena anginnya cukup kencang. Mau nggak mau mereka cuma turun menggunakan life jacket aja. Dari situ kami udah lost kontak dan besok harinya pun tim penyelamat udah mulai mencari kru KM Azula tadi. Tapi tim penyelamat belum bisa menemukan kru dari KM Azula ini. Setelah beberapa hari pencarian, tim penyelamat hanya menemukan life raft yang dibawa angin tadi. Tapi ABK-nya belum ada juga yang ditemukan. Setelah seminggu pencarian, tim penyelamat mendengar kabar dari nelayan bahwa mereka menemukan 3 kru dari KM Azula tadi. 2 selamat dan satunya meninggal. Sebelumnya ada yang pertama ditemukan itu sudah meninggal, dan 2 yang selamat ini kenapa bisa terpisah dari kru yang lain. Cerita dari yang selamat ini, mereka sudah mengapung beberapa hari di air. Entah posisinya di mana, tapi pulau tidak kelihatan sama sekali. Orang itu pun membuat life jacket seperti pelampung, jadi supaya bisa naik untuk mengeringkan badan. Salah satu dari mereka ada lihat kayu yang mengapung di air, tapi lumayan jauh. Jadi 2 orang yang selamat ini mencoba untuk ambil kayu tadi, supaya pelampungnya itu lebih besar. Tapi 2 orang yang ngambil kayu ini nggak sanggup lagi balik untuk gabung sama rombongan yang lain karena terbawa sama arus. Mereka pun cuman komunikasi melalui peluit yang ada di life jacket. Tapi lama-kelamaan mereka makin jauh dan mulai terpisah dari rombongan yang lainnya. Jadi 2 orang yang selamat ini terus mengapung di air entah berapa hari kata mereka, dan tiba-tiba mendengar suara bot nelayan. Dan alhamdulillah mereka diselamatkan oleh nelayan setelah 8 hari dari kejadian. Dan salah satu ABK yang meninggal yang ditemukan lebih awal itu adalah Koki. Menurut cerita yang selamat ini, kenapa Koki ini bisa meninggal? Waktu proses mau meninggalkan kapal, Koki ini loncat ke laut tapi badannya terbentur sama bodi kapal. Kayak gitulah menurut keterangan ABK yang selamat itu. Setelah itu kami juga nggak ada lagi informasi lanjutan tentang 10 ABK yang masih hilang, dan termasuk 2 orang adalah kawan kami. Tim penyelamat tetap mencari korban setelah beberapa minggu tapi juga tidak ditemukan, dan mereka pun memberhentikan proses pencarian sementara. Setelah berjalan 1 bulan lebih, tiba-tiba kami dapat informasi dari perusahaan bahwa mereka dapat kabar dari penduduk lokal menemukan korban ABK dari KM Azula di salah satu pulau terpencil. Di situ kami udah pada senang semua, mudah-mudahan kawan kami ditemukan walaupun dalam keadaan tidak selamat. Tapi ternyata kawan kami nggak ada, guys. Kenapa aku bisa tahu? Dan proses pengambilan jenazahnya pun ada sedikit drama. Untuk penjemputan jenazahnya, perusahaan kapal KM Azula meminta perwakilan dari salah satu korban. Kalau nggak ada yang mewakili proses penjemputan jenazah korban
di pulau tersebut, maka jenazahnya tidak akan diambil. Jadi salah satu senior kami ikut mewakili untuk penjemputan korban di Papua, karena dia adalah orang yang mewakili keluarga dari kawan kami yang hilang itu. Setelah senior kami dan tim penyelamat sampai di pulau tersebut, mereka hanya menemukan 7 jenazah yang udah ditimbun sama lumpur oleh penduduk lokal karena sudah berhari-hari di situ. Terus ada juga sertifikat dan dokumen kru KM Azula yang ditemukan bersama korban oleh penduduk lokal diserahkan kepada tim penjemputan jenazah. Dan termasuk juga ada dokumen kawan kami yang masih hilang. Kami pun sangat berharap kawan kami termasuk dalam korban yang ditemukan ini walaupun dalam keadaan tidak selamat. Dan jenazah korban pun dipulangkan ke Jakarta untuk dilakukan otopsi dan tes DNA. Tapi sayangnya hasil tes DNA tidak ada salah satu pun kawan kami yang cocok dengan DNA keluarganya. Jadi dari hasil tes tersebut, 2 kawan kami dan 1 ABK yang lainnya belum ditemukan sampai sekarang. Kami dan keluarga pun heran, kenapa? Padahal dokumen yang ditemukan itu lengkap, termasuk ijazah, paspor, dan buku pelautnya itu ada. Tapi sebelum aku dapat info penemuan korban yang masih hilang, aku pernah mimpiin kawan aku, dia datang ke kapal tempat aku kerja. Di mimpi aku itu, aku lagi jaga di kamar mesin. Terus kawan aku ini tiba-tiba datang ke kamar mesin dan panggil aku. Aku pun kaget, seolah-olah itu kayak kejadian nyata. Aku pun langsung naik dari kamar mesin dan nyamperin kawan aku. Terus aku langsung peluk dia dan tanya, kamu dari mana aja? Kami semua khawatir. Terus dia jawab, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, kalian tenang aja. Di mimpi itu aku ngerasa kayak kejadian nyata, seolah-olah dia memang masih hidup. Di mimpi itu aku cuma lihat dia pakai celana tanpa baju dan di badannya itu ada gambar hitam, tapi aku lupa gimana bentuk gambarnya. Kalau kalian ada yang tahu, silakan komen apa maksud dari mimpi itu. Tapi tentang mimpi ini aku belum pernah menceritakan ke keluarganya. Setelah itu aku nggak pernah mimpiin dia lagi sampai aku baru join di sini beberapa minggu, aku mimpiin dia lagi. Tapi di mimpi kedua ini aku lupa, kurang jelas gimana mimpinya. Dan karena mimpi kedua inilah aku jadi teringat sama dia, makanya kisah ini kuceritakan sama kalian guys. Mungkin kalau aku dulu ikut kapal ini, cerita ini nggak akan ada. Karena yang seharusnya berangkat sama kawan aku ini, aku sama dia, bukan senior aku. Aku ralat sedikit dari video sebelumnya, sebenarnya korban yang ditemukan kedua di sebuah pulau terpencil oleh warga lokal itu cuma 5 orang. Yang ditemukan sepekan pertama itu 3 orang, 1 orang meninggal, 2 orang selamat. Dan yang ditemukan kedua di sebuah pulau terpencil oleh penduduk lokal itu hampir 2 bulan kemudian ada 5 orang. Jadi total yang ditemukan itu ada 8 orang dan 5 orang masih hilang, termasuk 2 orang kawan kami. Sebenarnya banyak di antara kawan kami masih berasumsi bahwa dia masih hidup dan diselamatkan oleh penduduk lokal. Tapi itu hanyalah asumsi, hanya Tuhan yang tahu. Untuk kawanku dan ABK lain yang belum ditemukan, kalau kalian masih selamat, sehat-sehatlah dan cepatlah pulang. Tapi kalau kalian sudah di dunia lain, semoga kalian tenang di alam sana. Al-Fatihah. Nama kawanku yang jurumudi MAP Rizal dan yang juru minyak atau oiler itu Muzakir. Kalau dilihat dari kondisi kapal yang ditayangkan di berita, sebenarnya kalau mereka nggak loncat ke laut, mereka akan selamat. Tapi apa boleh buat, mungkin itu adalah taktik mereka. Terima kasih buat kalian yang mau mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.